가자. Hai dan halo, kembali bersama saya di ruang dengar kalian. Semoga tetap sehat dan semangat. Untuk menemani waktu santai, hari ini saya akan mulai menceritakan alur drama The Switch ke bagian yang kedua. Di sini Sado-chan yang selamat segera dibawa ke rumah sakit. Jaksa Oh pun segera pergi setelah mengetahui Sado-chan dalam bahaya. Jaksa Oh menjelaskan jika Jaksa Baek sebenarnya sedang menyelidiki lingkaran narkoba yang cukup besar. Penyebaran narkoba itu dikirim melalui tas diplomat dan berhubungan dengan orang-orang besar. Saking besarnya pengaruh lingkar narkoba itu, bos dari narkoba mampu mengendalikan kejaksaan. Jaksa Oh sangat menginginkan USB milik Namsung T karena di dalamnya berisi video tuan pemilik narkoba. Dan orang itu dikenal dengan julukan Bu Gulgom. Mendengar kata Bu Gulgom, Sado-chan pun terkejut. Ia segera pulang dan mencari berkas milik Jaksa Baek. Dan Sado-chan pun menyadari jika dirinya sama-sama sedang mengincar Bu Gulgom. Sado-chan sudah mengincar keberadaannya sangat lama. Maka dari itu ia memutuskan untuk tetap menyamar menjadi jaksa hingga menemukan si Bu Gulgom. Di masa lalu, Sado-chan kecil melihat ayahnya dibunuh oleh Bu Gulgom. Maka dari itu, ia terus mencari si Bu Gulgom untuk melakukan pembalasan. Hari selanjutnya, Jaksa Oh terkejut melihat Sado-chan kembali. Ia mengira Sado-chan menyerah setelah mendengar penjelasannya kemarin. Sado-chan kembali karena sudah memiliki rencana. Namun tanpa Jaksa Oh tahu, Sado-chan berniat mengambil uang hasil penjual narkoba milik Bu Gulgom ketika ia berhasil menangkapnya kelak. Untuk meyakinkan Jaksa Oh, Sado-chan berpura-pura ingin membantu menyelesaikan kasus dengan tulus. Tak lama kemudian, datanglah Gildeiro, seorang jaksa yang tak disukai oleh keduanya karena sombong. Sedangkan di kantornya, Presidirgum masih menyelidiki keberadaan Jaksa Baek Junso yang ia yakini belum mati. Presidirgum curiga jika ia berurusan dengan penipu, karena kedua anak buahnya mengaku sama-sama melihat jaksa di hari yang sama, namun di waktu yang berbeda. Untuk memastikan semua dugaan, Presidir pun meminta Cho Sang-do mencari jaksa di daerah sekitar pantai. Dan malam berikutnya, Presidirgum meminta jaksa wilayah mencari tahu identitas Jaksa Baek Junso yang kini bekerja di kejaksaan. Dan ternyata kasus penculikan yang dialami Sado-chan sebelumnya adalah ulah Presidirgum yang juga bekerja sama dengan jaksa wilayah. Di kejaksaan, masalah baru kembali menimpa Sado-chan. Ketika sedang rapat, penyidik Ko yang mencurigai Sado-chan pun diam-diam memeriksa sidik jarinya dari cangkir yang telah digunakan oleh Sado-chan. Cangkir tersebut dibawa ke laboratorium. Jaksa Oh yang mengetahui pun khawatir jika penyamaran Sado-chan akan segera terbongkar. Jaksa Oh sudah mengemasi barang-barangnya karena mengira ia akan dipecat. Namun penyidik Ko datang dan memberitahu jika sidik jari Jaksa Baek Junso 99% cocok. Penyidik Ko pun minta maaf karena curiga yang berlebihan. Setelah penyidik pergi, Sado-chan bercerita jika ia memang sudah mengambil sampel sidik jari Baek Junso untuk berjaga-jaga. Siang hari, Jaksa Oh pun menjenguk Jaksa Baek Junso yang masih terbaring di lokasi rahasia, dengan harapan Jaksa Baek segera sadar. Sedangkan Sado-chan bersama rekannya sedang menyusun rencana untuk menangkap penyelundup narkoba yang menggunakan tas diplomat. Saat beraksi semuanya berjalan dengan lancar. Rekan Sado-chan yang bertugas di lapangan berhasil mencuri data di HP targetnya. Jaksa wilayah mulai menjalankan aksinya. Ia meminta Jaksa Gil untuk mencari tahu identitas Baek Junso. Rencana Jaksa Gil pun diketahui oleh Sado-chan.
Sepulang kerja, Sado-chan melewati toko akuarium. Ia pun teringat dengan aksi penipuan yang pertama kali ia lakukan saat bekerja sama dengan ayahnya dulu. Setelah penipuan itu, Sado-chan berkata, jika ia besar nanti, ia tidak akan menjadi penipu. Dia akan menjadi jaksa yang akan menangkap para penipu. 얘, 내 인생의 처음이자 마지막 사기야. 자식이 검사. 나쁜 놈들 잡는 검사. Pagi ini merupakan acara ulang tahun jaksa wilayah. Ia datang ke pesta bersama teman lama jaksa Bek. Di tengah acara, jaksa Gil meminta teman jaksa Bek untuk memberitahu tentang ciri-ciri jaksa Bek yang asli. Jaksa Gil begitu yakin jika yang saat ini bersama diri mereka adalah si penipu. Jaksa pun melepas pakaiannya sehingga semua orang dapat melihat tanda lahir tersebut. Jaksa pun terkejut karena Sado-chan mengetahui jika Baek Junso memiliki tanda tersebut. Di tempat lain, Jo Sung-do yang diperintahkan presidir mendatangi rumah sakit di pesisir. Ia pun berhasil menemukan lokasi Baek Junso dirawat. Saat memasuki ruang tempat jaksa Baek Junso dirawat, ia tak menemukan siapapun. Setelah acara selesai, jaksa Oh pun terkejut karena yang berada di hadapannya adalah jaksa Baek Junso yang asli. Surprise! Tak lama jaksa pun pingsan. Seperti biasa, dengan kejeniusan dan nasib yang baik, Sado-chan yang tahu jika jaksa Bek sedang dalam bahaya, segera memindahkannya, dan kebetulan saat itu jaksa sudah sadar. Dari itu, mereka pun bertukar posisi untuk saling menyelamatkan. Jaksa wilayah pun melapor pada Presdirgum jika yang bekerja di kejaksaan adalah jaksa Bek yang asli. 그래서 화상 자국이 있던가요? 백준수, 진짜가 맞습니다. Jo Sung-do dan sekretaris Kim pun memperdebatkan jaksa Bek di hadapan Presdirgum. 속초에 있던 사람이 분명 백준수 검사입니다. 말이 하니까 무고한 인명을 이렇게 죽여도 되냐? Berhubung jaksa Bek sudah sadar, Sado-chan pun memutuskan untuk berhenti membantu. Namun, jaksa Oh makin frustasi karena mengetahui jaksa Bek berencana mengajukan peradilan terhadap Sado-chan yang selama ini berpura-pura menjadi dirinya. Selanjutnya, penyidik Go menemui Presdirgum atas permintaan Sado-chan. Sado-chan ingin mencari tahu kebenaran atas kematian Sama-chun yang terjadi 20 tahun lalu, yang merupakan ayah Sado-chan. Presdirgum sangat kesal karena kasus yang pernah ia tangani ketika menjadi penyelidik kembali diungkit. Di tempat lain, tampak seorang penjual popcorn sedang membicarakan masalah serius. Dan setelahnya, ia kedatangan pembeli yang merupakan ibu jaksa Oh. Ketika bercerita, si penjual popcorn bercanda dengan mengatakan jika jaksa Bek yang bekerja di unit 6 adalah putranya. 나한테 부탁하게 돼 있어. Sado-chan pun membuat rencana untuk menemukan identitas asli Bu Gulgom sebelum kondisi jaksa Bek benar-benar pulih. Jaksa Oh yang begitu stres dengan sikap jaksa Bek pun memohon agar ia diberi kesempatan menangkap Bu Gulgom dengan caranya. Jaksa Oh kemudian menemui Sado-chan dan kembali meminta bantuan. Ia meyakinkan jika jaksa Bek tak akan bisa bekerja sampai kondisinya benar-benar pulih. Sado-chan yang memang berniat menangkap Bu Gulgom pun setuju. 오케이. 그럼 다시 해보지 뭐. Sepulang menemui jaksa Oh, Sado-chan kembali teringat ayahnya. Dan di rumah, ia sudah ditunggu oleh jaksa Baek Junso. Jaksa Bek setuju bekerja sama dengan Sado-chan karena menyadari hanya Sado-chan yang mampu meniru dirinya. Jaksa Oh pun mulai bercerita tentang masa lalu mereka. Tepatnya 1 tahun lalu, saat menyelidiki kasus narkoba yang melibatkan diplomat Park Yong-jin, jaksa Bek dimutasi ke Sokcho. Hal itu terjadi karena diplomat tersebut bunuh diri dan meninggalkan surat
yang menyatakan jika dirinya tertekan selama proses penyelidikan. Dan karena mencurigai adanya petinggi yang terlibat dalam kasus tersebut, Kepala Yang, Jaksa Oh, serta Baek Jun-soo melakukan penyelidikan secara diam-diam. Nam Sung-tae mendapatkan file video Google Gom dari diplomat yang juga merupakan temannya. Di hari pertama melakukan penyelidikan pada tes diplomat, Sado-chan dan tim tak menemukan narkoba. Lalu, tanpa sepengetahuan Jaksa Oh, Sado-chan mengunjungi file gallery dan melihat petugas yang membawa keluar patung hancur dan hendak dibuang. Ia pun menemui Presidir Gum untuk yang pertama kalinya. Sado-chan terkejut karena orang tersebut pernah mencari ayahnya ketika ia masih kecil dulu. 알려줄게요. Presidir Gum kemudian mengajaknya minum teh dan bermain janggi. Malam hari, Jaksa Baek Jun-soo membuat rencana untuk melakukan penggeledahan pada jet pribadi presiden, dan Sado-chan diminta untuk membuat setting. Keesokan harinya saat presiden dan seluruh diplomat menuju istana kepresidenan, Sado-chan mencegah mobil presiden dengan menggunakan mobil ambulan. Setelah mengetahui alasannya, presiden mengizinkan Jaksa Oh dan rekannya untuk melakukan penggeledahan. Berita tentang aksi nekat Jaksa Oh pun sampai pada jaksa wilayah. Jaksa Oh dan anggota tim tak menemukan narkoba di seluruh tas diplomat, hingga sampailah di kendaraan terakhir. Namun setelah dilacak, di sana pun tak ditemukan narkoba. Di saat-saat terakhir, Sado-chan pun melihat seorang diplomat bernama Choi Sang-hyun. Diplomat tersebut sering dihubungi oleh targetnya dulu. 누구? 최상현. Sambil berpikir, Sado-chan memasuki mobil terakhir dan memeriksa paket secara teliti. Setelah menemukan paket milik Choi Sang-hyun, Sado-chan langsung membukanya dan melihat patung milik Choi Sang-hyun yang mirip dengan patung dari file gallery. Sado-chan pun langsung menjatuhkan patung tersebut. Semua yang melihat pun dibuat kaget, karena di dalam patung tersebut ditemukan narkoba. Cerita pun bersambung.